Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan Rusbi Khalik. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tugas dari artikel cloud computing. Di sini saya mengambil materi yaitu tinjauan topologi server tradisional versus convergent versus hyperconvergent. Oke, judul artikel saya adalah menggali lebih dalam perbandingan topologi infrastruktur server fisik tradisional, convergent dan hyperconvergent. Infrastruktur server fisik merupakan tulang punggung dari sebuah operasi sistem topologi dalam sebuah informasi. Di artikel ini kami akan mendalami perbandingan di antara tiga topologi umum ini, seperti server fisik, yaitu server fisik atau dan lain-lain. Di setiap topologi akan dipelajari secara lebih lanjut untuk memahami kelebihan dan cara kekurangan dan dampak pada efisiensi operasional perusahaan. Studi kasus juga nyatanya akan disertakan untuk memberikan gambaran konkret kepada implementasi praktis yang dari masing-masing topologi. Oke, di sini kita dalam dunia bisnis yang terus berkembang ini seiring berjalannya waktu, pemilihan struktur server yang tepat dapat menjadi keputusan penting bagi perusahaan. Dengan membandingkan ketiga topologi yaitu topologi tradisional, convergent, dan hyperconvergent. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan wawasan mendalam kepada pembaca tentang keunggulan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan topologinya. Topologi tradisional menawarkan kendali penuh atau spesifikasi dengan peran yang jelas, tetapi kompleksitas pengelolaan dan keterbatasan skalabilitasnya dapat menjadi sebuah hambatan. Di sisi lain, topologi convergent ini menjanjikan manajemen yang terpusat dan menjanjikan skalabilitas yang lebih baik. Meskipun dikarenakan vendor yang tanggal membuat biaya awal yang tinggi itu bisa menjadi pertimbangan karena atau biaya yang terlalu mahal jadi sebuah perbandingan dalam sebuah proses ini. Oke, kita masuk di studi kasus ini yaitu perusahaan ABC, sebuah perusahaan dengan kelembagaan yang cukup tinggi memilih topologi tradisional untuk infrastruktur mereka. Meskipun mereka memberikan kontrol yang tinggi, keterbatasan dalam menyesuaikan kapasitas menjadi hambatan sendiri. Lalu kedua ada perusahaan DEF, sebuah perusahaan retail yang sangat besar, beralih dengan menggunakan topologi convergent untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan menggunakan solusi convergent. Mereka berhasil mengurangi kompleksitas infrastruktur mereka sambil meningkatkan skalabilitas. Oke, perusahaan FEG, sebuah perusahaan bergerak dalam startup yang sedang maju dengan pesat. Mereka memilih topologi hyperconvergent dengan solusi agar topologi hyperconvergent bisa mengakomodasi kebutuhan perusahaan dengan cepat. Dengan bisnis perusahaan tersebut yang semakin maju dan pesat. Oke, dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik dari macam-macam topologi, perusahaan dapat memilih topologi sesuai dengan kebutuhan perusahaan ya masing-masing. Dengan memilih topologi yang tepat perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhannya. Artikel ini bertujuan untuk sebagai panduan agar pembaca dapat menganalisis dan menghadapi tantangan kompleks dan pemilihan infrastruktur yang tepat agar tidak terjadi hambatan-hambatan yang dialami oleh perusahaan tersebut. Mungkin itu saja artikel yang saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.